limbah itu ya. Oh, ternyata itu Betul. bisa dimanfaatkan juga. Bisa. Wah, coba lebih jelasin lagi. Oke, kembali lagi bersama kami berdua di Iya. dalam Run Podcast. Oke, kembali lagi bersama kami berdua di Iya. dalam Run Podcast, di mana ini sesinya sama bareng orangnya Gumregah ini, yang punya Gumregah, yang punya idea dari Gumregah. Kemarin kita sempat bahas sama Mas Ezi berkaitan dengan filosofi adanya Gumregah, terus cikal bakal adanya Gumregah, dan sampai visi misi Gumregah. Oke, Mas Ezi, kita mulai obrolan kita ini Oke. terhadap isu-isu yang sekarang lagi banyak diperbincangkan nih di sosial media. Kita tahu di sosial media ini kan ketika ada isu yang bersifat global sering diomongkan di mana-mana. Oke. Akhirnya Viral. ya viral ini akhirnya mengubah algoritma, dan ini cukup berbahaya juga karena orang-orang akhirnya kan nggak tahu apakah ini informasi benar dan salah gitu ya. Oke. Itu kembali lagi ke para pemakai end usernya. Tapi kita nggak akan bahas di sosial medianya, tapi cukup menarik adanya sinkronisasi atau hubungan ya linear dari isu yang sekarang dengan yang Mas Ezi geluti. Oke. Di mana isu sekarang itu kan berkaitan adanya perang nih. Di mana-mana Oke. sedang ada perang. Perang dunia nih. Perang dunia. Wah. Nah, di mana-mana sekarang FYP-nya orang-orang itu perang Iran dan Israel, Betul. Amerika. Yes. Kalau kita sebagai orang Indonesia biasanya kebanyakan pada bela Iran kan, nggak mungkin bela Israel. Lah ini Mas Ezi menarik nih. Mas Ezi kan juga anak-anak muda. Di mana Yes. anak-anak muda ini memang cukup untuk rentan kesukaannya tuh sering bisa berubah-ubah, mood swing biasanya. Nah ini berkaitan dengan isu tadi. Kenapa saya bilang linear? Karena lagi-lagi kalau di pembahasan ekonomi global gitu ya, akhirnya di atas adanya isu peperangan ini, di ekonomi cukup chaos nih pembahasan ahli-ahli ekonomi. Oke. Di mana dikembalikan ekonomi yang paling stabil itu tetap di pangan. Oke, sepenting itu pangan. Betul, karena mau terjadi situasi seperti apapun, kalau dari kacamata ekonomi, kalau kacamata ekonomi kan adanya hukum permintaan dan penawaran. Yes, supply Nah, and demand. ya supply demand. Ketika terjadi permintaan pasti akan ada penawaran. Yes. Nah, itu ya hukum ekonomi. Nah, permintaan yang paling dasar dan nggak akan mati adalah permintaan akan kebutuhan pangan. Oke. Gitu. Kalau kita bicara pangan kan berarti kita bicara tentang apa yang digeluti Mas Ezi nih. Betul. Nah, ini coba kita ulik pelan-pelan gitu ya Mas Iya. Ezi, berkaitan dengan kita mengangkat isu. Sebenarnya kan ini sudah terlanjur gitu ya, di mana Mas Ezi kemarin mengangkat keresahannya berkaitan dengan anak-anak sekarang itu nggak ada regenerasi tentang pertanian. Betul. Nah, coba ini Mas Ezi dikulik dari sini Mas Ezi, kita recall lagi berkaitan pentingnya untuk regenerasi pertanian. Betul. Gimana Mas Ezi? Oke. Jadi memang penting banget untuk generasi petani itu harus berkelanjutan. Kenapa? Karena ya tadi yang Mas Dika bilang, memang pangan itu sangat penting. Dimana ketika perang pun, ketika nggak ada makanan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya daya untuk melakukan sesuatu pada akhirnya. Makanya kenapa sektor pangan itu sangat penting. Nah, yang saya geluti sekarang itu kan di bidang pertanian, di mana itu adalah sumber utama penghasil pangan. Nah, tapi regenerasi petani untuk saat ini kenapa bisa tidak apa ya namanya Mas? Tidak Tertarik. Yes, tidak tertarik. Itu banyak banget faktornya. Diawali dengan modal, kemudian dari kepemilikan lahan, nggak punya lahan, kemudian mungkin stigma menganggap pertanian itu ya gitu-gitu aja, kotor, kumuh, mungkin kayak gitu Mas. Oke. Berarti memang harus ada reinovasi ya dari Iya betul. tata cara untuk persuasifnya atau ajakan kepada orang sama memberikan sebuah pengetahuan kepada orang. Betul. Karena kita kembali lagi, memang selama ini dogma yang terbangun berkaitan sama pertanian itu ya kotor, terus nggak menghasilkan. Yes. Jadi seakan-akan dianggap terlalu banyak effortnya tapi impactnya nggak ada. Ya. Dan memang stigmanya adalah bisnis nggak
cuan sih kalau bagi anak muda gitu ya. Tapi kita bukan ke bisnisnya dulu nih, kita berkaitan dengan ketahanan pangan. Yap, Itu kan terlalu besar ya Mas Ezi, kalau kita oke. bicara ketahanan pangan berarti Menyeluruh gitu saya ya. harus punya berapa hektar gitu kan Yes. untuk tanah. Tapi ini kita kembali ke rutinitasnya dulu aja. Oke. Berdasarkan sebenarnya tuh ketahanan pangan itu bukan masalah kita harus punya lahan banyak, Betul. tapi kesadarannya yang harus kita angkat. Yes. Dimana kita kalau kilas balik sekarang isu adanya perang kembali chaos kan ekonomi. Mm-mm. Nah, hal simpel apa sih yang bisa bikin kesadaran untuk kemandirian pangan atau beralih ke pertanian, mencoba pertanian lah, Oke. apa yang ditaruh dari Mas Ezi? Mungkin ini ya, awal pemikirannya adalah bertani itu kan sulit dan lain-lain. Harus punya lahan tadi. Dan ternyata enggak, kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. Kita punya lahan yang sebidang tanah kecil itu bisa kita kelola. Tapi kuncinya satu Mas, ya kita pengen dulu. Nah, kita bisa start kayak home gardening. Kita di rumah bisa, misal kita suka makan cah kangkung, ya udah kita tanam kangkung. Gimana caranya? Nggak punya polybag, nggak punya apa. Kita bisa manfaatkan barang-barang bekas kayak botol bekas. Dan pada akhirnya kan pertanian itu mudah untuk menghasilkan makan sendiri itu mudah. Dan kita bisa meyakini makanan kita pun akhirnya sehat yang kita hasilkan sendiri kayak gitu Mas. Ini nih, berarti kan kembali memang akhirnya nilai untuk distribusi ke anak mudanya kurang ya. Iya. Kalau kita kan masih di sini kan memberikan wawasan berkaitan mengajak lah teman-teman Mengajak, untuk yes. benar-benar ikut andil dalam dunia Betul, pertanian gitu kan. betul. Walaupun dari skala rumahan Yes. gitu. Tapi kan kita juga harus dipikirkan produk delivery-nya nih. Misalnya kalau kita bicara toko pertanian nih, Yap. mungkin hampir semua kota mungkin saya rasa kalau kita lihat itu toko-toko pertanian ini kan toko-tokonya orang-orang tua ya Mas Ezi. Oke. Jadi kan biasanya suka resah nih anak-anak Oh, yes. muda untuk belanja berkaitan sama tokonya yang nggak anak muda banget. Itu gimana Mas Ezi? Oke. Ya, untuk saat ini mungkin ya Mas, kalau yang saya alami sendiri gini, dulu itu ketika saya ingin mencoba di samping rumah saya sendiri, saya pengen nanam kangkung. Tapi ketika saya beli benihnya dari toko-toko pertanian, itu saya selalu berlebihan gitu, selalu banyak. Nah, akhirnya ini nggak ketanam. Yang ini aja saya belum bisa ngerawat dengan baik gitu. Akhirnya kan apa ya, mubazir. Nah, tapi kan sekarang udah banyak nih teman-teman bisa cek di online shop dan lain-lain. Itu banyak yang jualnya versi kecil-kecil. Gitu. Berarti memang sudah banyak sebenarnya di Sudah, online shop itu untuk iya. penjualan masalah pertanian. Nah, teman-teman wajib cek nih. Iya. Jangan-jangan teman-teman belum ngecek kan? Ternyata Iya. banyak juga ya. Mm. Akhirnya memang udah semudah itu distribusi produknya. Iya. Oke. Terus kira-kira nih, kalau aku nih, ini Yep. anggaplah aku ini sebagai orang yang awam terhadap pertanian dan yang belum mencoba untuk pertanian. Oke. Ketika aku nih pengen belajar untuk bertani, misalkan tadi kita mengenal dengan konsep-konsep apa tadi home gardening Home dan gardening, yes. home gardening. Itu kira-kira selain dari niat untuk mencoba, Yes. itu apa saja sih yang untuk bekali? Ya oke. Pertama Karena kan tadi masalah knowledge saya nol loh ini. Iya, betul. Nah, kalau tentang masalah knowledge nol kan sebenarnya kita bisa banyak belajar itu nggak mesti di perkuliahan ataupun di baca buku. Kita banyak banget kita bisa main ke tempat-tempat yang memang edukasi tentang pertanian, kemudian kita bisa nonton dari platform online. Itu banyak banget kita bisa dapat ilmunya. Nah, tapi itu Mas uniknya ketika kita sudah senang sama bertani, minimal pengen dulu. Itu nanti bakal kebuka jalan-jalannya sendiri. Kayak Gitu teman-teman. Mencoba dulu baru rasakan ya nanti ya. Yes. Percuma kalau nggak mencoba tapi cuma Betul. menebak-nebak terus apalagi punya pikiran buruk ya terhadap itu tadi. Nah, ini nih berarti kan akhirnya kemarin kita sudah bahas. Ternyata Gumregah ini open ya Open untuk banget, teman-teman. open banget. Dan sudah punya komunitas juga. Nah, Yes. nanti silakan teman-teman ikutin juga. Di sana nanti boleh kan untuk tanya-tanya jawab Boleh, ketika bebas. kita pemula gitu. Sebebas mungkin tentang pertanian. Oke, ini berkaitan tadi. Ini tak kulik dulu dari Mas Ezi. Oke. Mas Ezi ini kan sudah menggeluti di dunia pertanian sudah lebih dari 5 tahun lah ya dari ikut ayah di Kalimantan. Betul. Nilai apa sih yang akhirnya Mas Ezi ini yang sekarang dapatkan ini berkaitan Iya. dengan kegiatan berkebun ini? Ternyata pertanian yang dianggap tidak menghasilkan itu ternyata potensinya luas banget. Mulai dari sesimpel kita
dari manfaatin limbah, contoh ya ada toko-toko jus gitu. Kita bisa minta biji-biji, misal contoh kita tanaman alpukat, kita minta biji alpukat, kemudian kita semai, kemudian kita rawat dengan baik, itu bisa jadi nilai cuan yang mahal gitu. Sedangkan kita bisa lihat di toko-toko yang jualan bibit, itu satu polybag atau satu tempat itu mas, satu wadah, satu pot itu harganya bisa 50.000, 100.000. Kita modalnya 0 rupiah itu, tanah kita bisa ambil dari manapun gitu. Oke, berarti memang dari Mas Izzy mengusung dari recycle Ya, produk-produk limbah itu ya. Oh, ternyata itu bisa dimanfaatkan juga. bisa. Wah, coba lebih jelasin lagi nih, apa aja nih yang bisa dimanfaatin nih? Iya, banyak banget. Mulai dari kita mau ngembangin, misal contoh pembibitan tadi, kita bisa manfaatin tempat-tempat yang jualan jus buah yang biasanya dibuang. Kemudian limbah dari kulit buah, kemudian kotoran ternak, dan lain-lain. Itu kita bisa olah jadi nutrisi. Otomatis biaya kita rendah banget. Nah, yang dibilang pertanian tidak menjanjikan kan karena ketergantungan pada akhirnya. Sebenarnya kita aja yang nggak bisa ngelihat potensi yang begitu luas gitu, Mas. Terus ini Mas Izzy, seringkali kan pertanyaan yang paling umum Yes. dilontarkan ketika ingin mencoba untuk bertani ya. Apakah di setiap daerah itu bisa ditanam dengan tanaman yang sama dengan beda daerah? Misalkan kita bicaranya perkotaan, ini kan kontur Oke. tanahnya beda dengan pegunungan gitu. Betul, betul. Nah, itu perlu penyesuaian juga. Jadi ada namanya syarat tumbuh bagi tanaman. Nah, di mana ada tanaman yang memang cocok untuk dataran tinggi. Ada tanaman cocok untuk dataran rendah. Kemudian sebenarnya lebih kompleks lagi. Ada jenis tanah berpasir, ini berliat. Loh, jadi kompleks. Nah, tapi itu semua ilmunya bakal kalian dapat ketika kalian nyoba dulu gitu. Tapi kalau kita merekayasa sebuah lingkungan tuh bisa? Sebenarnya bisa-bisa aja. Oh bisa, dan Tapi- ada ilmunya itu ya? Yes, tapi pastinya memang harus ada effort-effort yang harus kita keluarkan lagi. Terus untuk penanaman benih ini tadi, kita kan Iya. nanam dari benih. Itu kira-kira durasi hidupnya sampai panen tuh apakah sama semua gitu, tipikal Oke, tanaman atau yes. gimana? Ya pastinya beda-beda. Ada yang 30 hari panen, ada yang bisa sampai 3 bulan tanaman musiman. Kemudian ada yang bisa menahun juga, contohnya tanaman keras, alpukat, durian, dan lain-lain menahun itu. Jadi macam-macam, beda-beda ini. Oke, nah itu teman-teman. Memang setelah mencoba teman-teman harap ikutin grupnya Gumregah, apalagi itu boleh tanya jawab di sosial medianya juga ya? Bebas banget. Bebas loh teman-teman. Jadi memang Mas Izzy ini benar-benar pegiat yang tulus nih untuk mendampingi teman-teman untuk belajar pertanian. Berlebihan itu, Oke. Ini lagi lanjut ya. Oke. Masalah kita bahas isu tadi. Kenapa ini isu menarik? Karena memang kita kebetulan aja hidup tuh di Indonesia. Di mana Indonesia, iya kebetulan. Kita kan nggak bisa milih kan hidup di Yes. mana. Kebetulan kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia itu salah satu wilayah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Kekayaan alam yang banyak. Gitu. Betul, apalagi kalau kita mengilas sejarah gitu ya. Indonesia kan sempat dijajah VOC, itu kan 350 tahun yang diambil adalah rempah-rempahnya ini. Betul. Nah, ini teman-teman apakah akan mengulangi hal yang sama lagi? Ya. Kayaknya kan ini akan kembali ke pola yang sama. Di mana ketika semuanya perang, otomatis kebutuhan akan pangan ini cukup tinggi di Betul. global. Betul. Nah, salah satunya Indonesia nih potensi. Betul. Kita jauh dari perang, kita Yes. punya lahannya. Yes, kita bisa menjadi supplier untuk Betul. negara-negara yang mengalami konflik tersebut. Kira-kira nih, ini menarik nih. Kalau masalah, tadi kan ada varian tanaman berbeda-beda masalah tumbuhnya ya. Kalau misal nih, untuk kebutuhan rumahan aja, itu Oke. varian apa aja sih yang bisa mencukupi kita untuk masalah ketahanan pangan secara simpel aja, secara sederhana? Oke, mungkin ini ya Mas. Apalagi untuk segmennya pemula, baru mulai untuk mencoba bertani atau bercocok tanam, itu banyak banget contohnya tanaman-tanaman yang contohnya untuk tanaman-tanaman yang mudah tumbuh dulu. Untuk supaya apa? Tujuannya saya menganjurkan untuk tanaman yang mudah tumbuh. Karena ketika langsung mencoba tanaman yang sulit ataupun tricky, itu nanti orang-orang pada nggak mau lagi nandur. Tipikalnya apa ini? Sayuran, Ada buahan? sayuran yang 30 hari, misal panen kangkung, bayam, sawi, Oh, selada. oke. Pun kalau teman-teman nggak punya tanah, kalian bisa manfaatin, kan banyak nih teman-teman yang ada di kota-kota besar yang hidup kalau kita bisa bertaninya tuh cuman ada di rooftop dan lain-lain. Nah kayak gitu kita bisa manfaatin dari bahan-bahan organik. Nah bahan-bahan organik ini apa aja? Contohnya ada kayak kokopit, ataupun kita bisa nanamnya dengan media air. Itu the next levelnya. Ketika Hidroponik sudah ya itu ya? Betul, hidroponik. Oke, dan kembali lagi, semuanya ternyata di online tuh banyak yang jualin teman-teman. Yes. Jadi teman-teman jangan males lah.
Apalagi alasannya kita udah Yap. dihadapkan dengan posisi seperti ini. Oh, sama ini Mas, Mhm. bahkan, dulu saya dengan uang mungkin 20.000 sampai 30.000 itu cukup untuk beli satu benih sayur, tapi banyak. Jadi kan satu paket banyak. Nah, sekarang saya cukup 10.000 sampai 20.000 itu udah macam-macam dapatnya. Di toko online tuh banyak banget sekarang udah. Memang akhirnya Mhm. kebutuhan ini kayaknya demand dan supply sudah terjadi, cuma memang Sudah. di kalangan anak muda yang masih kurang ya. Iya, iya Dan betul. rata-rata kayaknya cewek nih yang Iya. suka-suka nanam kan. Iya. Nah, ini kembali lagi Mas Ezi. Kenapa aku penting untuk bagi generasi anak muda? Karena kan kita tahu nanti yang akan menghidupi di 5 tahun ke depan itu kan para anak-anak muda nih yang seumurannya Mas Ezi ya. Jangan sampai nanti kita itu akan mengulas kesalahan dari sejarah dulu. Betul. Yes. Gitu. Makanya ini penting ya bagi anak-anak muda untuk belajar bertani. Nah, apalagi nih kira-kira dari Mas Ezi sebuah Oke. cuplikan untuk inspiratifnya anak muda nih. Oke, mungkin saya nggak pantas untuk inspiratif, tapi saya mungkin berbagi cerita aja, Mas. Ketika kalian coba dulu ya teman-teman, nggak mesti berhasil kok. Coba dulu ketika kalian bertani, ketika kalian suka, pasti nanti kalian bakal ketagihan, kecanduan sama pertanian kayak gitu. Jadi ternyata tani itu bukan soal pangan aja sebenarnya. Bisa juga larinya ke healing. Ketika kita sibuk kerja, balik, itu bisa jadi healing kita. Jadi nggak perlu ribet-ribet kita harus healing keluar kota. Kegiatan tapi kan- positif gitu ya. Betul, ya. Oke, nih teman-teman dengerin apalagi anak-anak kota nih kan. Nah, itu dia. Oke, terus ini Mas Ezi, kita kan tahu nih ya, masalahnya cukup kompleks sih sebenarnya kalau pertanian ini. Apalagi berkaitan sama anak muda yang gen alpha kan setelah ini, di mana gen alpha ini memang Terlalu random. terlalu random. Tapi mereka punya potensi karena mereka ini kan banjir informasi di sosial media ya. Cerdas juga. Memang akhirnya cukup, kalau kita bicara orang tua itu adalah dewasa secara dini. Yes. Mereka udah tahu hal-hal yang tadinya kita itu tahunya ketika udah umur sekian gitu. Betul. Mereka sekarang sudah tahu. Cuma memang sekarang harus dikurasi juga ya. Lah, sebenarnya daerah-daerah pertanian kayak gini, kayak Mas Ezi ini banyak nggak sih di setiap wilayah yang punya gerakan-gerakan kayak gitu? Udah Kalau saya lihat yang benar-benar untuk pergerakan itu memang tidak sebanyak itu. Nah, tapi memang ada yang melakukan pergerakan-pergerakan, baik yang dikontenkan maupun yang secara sosial saja. Oke. Tanpa dikontenkan kayak gitu. Sudah mulai ke arah sana semua. Tapi aku dengar juga nih berita di Instagramku muncul gitu ya. Ternyata memang di pemerintahan presiden kita saat ini memang sedang mendukung ke arah ketahanan pangan. Betul. Gitu ya. Memang akhirnya kan sekarang ada subsidi pupuk, terus mafia pupuk diberantas, karena memang untuk mempermudah akses pertanian gitu ya. Lagi-lagi ini teman-teman jangan sampai ketinggalan gitu ya momentumnya seperti ini ya. Nah, ini Mas Ezi, dari kita kembalikan ke Gumregah gitu ya. Sebenarnya konsep Gumregah itu secara besar itu seperti apa sih? Oke, jadi konsep terbesar Gumregah itu adalah ini, pengen mengajak bahwa bertani itu sangat mudah. Oke. Maksudnya sangat mudahnya apa? Nggak ada ketergantungan. Kalau kalian keberatan untuk beli pupuk, bayangin aja orang nggak seneng, terus kita disuruh untuk nanem, udah nggak seneng nih, disuruh lagi beli, ngeluarin uang. Itu kan malesin banget. Nah, ternyata banyak banget yang kita bisa manfaatin. Contoh simpel lah, kita setiap hari bisa masak nasi. Air cucian berasnya itu bisa jadi nutrisi bagi tanaman gitu. Jadi sesimpel itu loh. Nggak ada yang terbuang sia-sia. Iya, jadi Gumregah nanti ke depannya itu menggambarkan bahwa bertani itu sangat-sangat mudah. Tapi memang harus dengan berlandasan ilmu. Nggak sembarangan juga. Iya. Kalau masalah cuan nih ya Mas Ezi ya. Oke. Ini kan aku cukup sering yang ngikutin perbisnisan ya. Yap. Ternyata para konglomerat di luar sana, para konglomerat global ya, terutama si yang punya Microsoft, Bill Gates, dia ternyata udah bangun foundation dan membeli tanah sepitak pertanian di daerah NTT ya. Nah, ini memang semua kayaknya akan lari ke sana. Nah, ini kan cukup sebenarnya bisa jadi sebuah indikasi peluang cuan kan sebenarnya. Betul, besar banget itu Mas potensinya. Oke. Terus apakah penataan dari garden itu mempengaruhi dari segi estetika itu dipertimbangkan nggak Mas Ezi? Gini, kalau masalah estetika sebenarnya nomor kesekian. Tapi yang terpenting adalah kesinambungan. Jadi nggak sembarangan juga. Kita nggak mungkin naruh contohnya ya
ada kolam untuk sumber air, terus kita dekatkan dengan tanaman yang nggak suka air misalnya. Ketika terjadi limpasan ini bakal busuk misal tanamannya. Iya. Jadi itu nggak sembarangan. Jadi penempatan itu udah ada maksudnya sendiri. Yang mana nanti terjadi siklus. Jadi kita kalau lebih mudahnya kita lihat konsep alam aja kayak gitu, Mas. Jadi yang pertama harus dipenuhi adalah kompleksitas dari tata letaknya itu ya. Ini Yap. untuk apa, ini terus nanti Betul. apa. Oke, tapi estetika kayaknya penting nggak sih? Otomatis nanti tercipta estetika sendiri, Mas. Karena kalau pertanian kita bikin kotak-kotak sendiri, itu malah jadi jelek, nggak ada nilai seninya gitu. Tapi ketika ini, oh ini fungsinya buat ini, jadi kayak ada filosofi gitu, Mas. Ini Oke, fungsinya buat apa, fungsinya oke. buat apa gitu ya. Tapi teman-teman ini fun fact ya. Kalau teman-teman ini tadi berkaitan sama yang positive vibe, Betul. terus stress release ketika melihat tanaman. Kalau fun fact teman-teman bisa dicek ya. Ternyata warna itu bisa mempengaruhi dari segi penangkapan Betul. saraf otak. Yes. Dan ada, aku kurang paham nih teman-teman, ada itu dopamin atau apa. Memang Iya. akhirnya ketika kita melihat visual ya, melihat visual warna-warna ini akan mempengaruhi emosi kita yang berbeda-beda. Mood lah gitu. Mood biasanya ada yang sering bisa atau ditangkap mudah lah, warna merah. Warna merah. Warna merah itu kan terlalu ngejreng gitu ya. Betul. Ya itu kan menangkap di mata itu kan akhirnya bikin semangat gairah. Lah Oke. gairah ini kalau kelebihan akhirnya kan emosi timbulnya. Iya. Tapi kalau hijau ini biasanya dia lebih ke soft, dia ke Betul. adem gitu Yes. ngelihatnya. Mm-mm. Coba aja nanti teman-teman cobalah. Ini ada warna hijau, warna merah, dicek aja perbedaannya. Bahkan- Nah ini kalau di teori visual branding juga ternyata ada gitu di teori branding. Tone warna ini mempengaruhi dari segi karakteristik dan nilai. Oh bahkan makanya di rumah sakit itu kenapa perawat menggunakan baju hijau. Betul. Oke. Jadi relax gitu ya, Mas? Relax Betul. kesannya. Kalau operasi pakai baju merah itu kayaknya kuntilanak merah malah jadinya. Malah Oke, kayak darah kita malah gitu. kemana-mana ini. Yes. Oke, kita kembali lagi Mas Eji. Nanti Oke. sebelum ini sesi terakhir, Oke. pengen tahu aja project apa nih yang Kedepannya. terdekat ya. Oke, yang terdekat sebenarnya ada beberapa project. Yang pertama ini kebetulan teman-teman yang kita sempat bahas kemarin itu terkait landscaping. Oke. Kemudian kita juga ada ini lagi merambah ke ranahnya riset and development. Kemudian di komunitas juga. Nah, di komunitas ini kita akan bikin program di mana nanti Gumrega itu bukan saya aja, tapi teman-teman yang join ada di komunitas. Oke, ikut Gumrega. terlibat membangun Betul. Gumrega. Jadi kalian yang ada di Papua, ada di Bengkulu, ada di Kalimantan, itu pun bagian dari Gumrega. Dan silahkan aja kita diskusi, kalian lakukan di sana, pun kalian bikin konten, nanti bisa aja diupload di Gumrega gitu. Yes. Nanti akan collab kayak gitu ya. Yes. Oke, menarik. Tuh teman-teman, kurang apa lagi nih? Masa nggak menarik gitu? Gumrega punya kita semua. Oke. Yep. Ini closing statement dari Mas Eji gimana? Monggo. Oke. Mungkin closing statement saya, kalau bukan kita anak muda yang jadi petani, siapa lagi yang untuk menghasilkan ketahanan pangan? Mungkin dari saya itu aja, Mas. Oke. Itu ya teman-teman. Sebenarnya menarik ini. Saya kan kemarin di sesi paling pertama itu cukup terngiang-ngiang gitu. Oke. Filosofi visinya dari Mas Eji. Selama apa tadi, Mas Eji? Selama manusia masih membutuhkan makan, pertanian itu tidak akan pernah mati. Nah tuh, dengerin dia. teman-teman. Oke, terima kasih Mas Eji waktunya. Sekian teman-teman, sampai jumpa kembali di next episode ya. Yep. Teman-teman jangan lupa untuk share kalau ketika ini bermanfaat dan teman-teman join sekali lagi ya. Yes. Karena biar ikut terus kegiatannya dari Gumrega. Betul. Dari saya sama Mas Eji cukup sekian. Siap. Sampai jumpa kembali.